7 tahanan politik korban rasisme. Mengapa ada demonstrasi besar-besaran di tanah Papua pada Agustus dan September tahun 2019? Dan penyebabnya, demonstrasi terjadi di seluruh Papua karena bermula dari ujaran rasisme yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 16 dan tanggal 17 Agustus tahun 2019. Ujaran rasisme ini dilakukan oleh Ormas Reaksioner Nusantara dan gabungan aparat TNI Polri. Mereka keluarkan kata monyet, anjing, dan dengan jel-jel usir-usur Papua pulang del. Dan semua yang mereka lakukan sangat jelas, banyak bukti-bukti video yang menyebar luas di seluruh Indonesia maupun dunia dan ada di YouTube di internet. Rasisme yang mereka sampaikan adalah "Wi monyet keluar ke wi anjing dan usir Papua sekarang juga." Ini adalah ucapan kaum reaksioner yang ungkapkan murni dari mulut mereka. Ini adalah niat jahat yang rasis. Secara manusiawi sebagai orang Papua merasa dihina, dilecehkan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sehingga marah dan protes ujaran rasisme secara damai di Papua. Realita fakta yang sesungguhnya adalah, demonstrasi yang terjadi pada Agustus dan September tahun 2019 lalu adalah demonstrasi yang menolak rasisme murni, menolak rasisme, protes rasisme yang terjadi di Surabaya. Karena kami mempunyai harga diri dan nilai yang sama dengan manusia lain di muka bumi. Kami sebagai mahasiswa Papua, sebagai kontrol sosial dan agen of change, dan juga sebagai harapan masyarakat Papua, kami melakukan demonstrasi menolak rasisme itu. Diskriminasi ras dan etnis telah dihapuskan di dunia dan di Indonesia karena itu adalah kejahatan kemanusiaan yang berat. Pelarangan diskriminasi ras dilindungi dalam UU Nomor 40 Tahun 2008. Hak menyampaikan pendapat di muka umum sudah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 dan UU Nomor 09 Tahun 1998. Pada tanggal 18 Agustus kami BEM Sekota Jayapura dan Cipayung diskusi bersama dengan tujuan menolak rasisme. Dalam diskusi tersebut tidak pernah membahas tentang isu politik di Papua, tapi diskusi tersebut hanya bertujuan untuk menyikapi bahwa orang Papua adalah manusia yang punya hak yang sama dan menolak rasisme. Demonstrasi massa yang terjadi di Papua dan Papua Barat kemudian berujung dengan tindakan brutal seperti anarkis. Ini menunjukkan kemarahan OAP terhadap perbuatan ormas dan aparat keamanan yang melakukan ujaran kebencian kepada mahasiswa Papua di Surabaya dengan bahasa monyet hitam, usir mereka. Ucapan seperti inilah yang kemudian memicu aksi demonstrasi besar di seluruh tanah Papua. Rasisme Surabaya adalah pemicu demonstrasi besar yang serentak di tanah Papua dan berujung penangkapan aktivis pro-demokrasi adalah rasisme yang dimulai di Surabaya, ormas dan aparat keamanan yang melakukan ujaran kebencian pada mahasiswa Papua. Berujung aksi, kota-kota terlihat seperti kota mati karena dikuasai aparat gabungan. Masyarakat sendiri terbagi menjadi dua kubu, Papua dan Nusantara, dan justru aparat sendiri memihak pada Nusantara dan membuat kepanikan terhadap rakyat Papua di atas tanah mereka sendiri. Korban dan pelaku rasisme sendiri menjadi perdebatan bahkan menimbulkan amrah yang cukup serius, karena hasil keputusan sidang bahwa pelaku rasis masa penahannya hanya dalam hitungan bulan, sementara yang menjadi korban dihukum hitungan tahun 5–17. Bagian ini juga yang kemudian menjadi emosional rakyat itu terus membara. Isu rasisme menjadi viral internasional, adalah kejadian yang tidak beda jauh dan yang menjadi korban adalah orang kulit hitam. Peristiwa yang hampir mirip dengan George Floyd adalah sama halnya dengan yang dilakukan aparat Indonesia terhadap salah satu rakyat Papua, Obi Kogoya pada tahun 2016 di Yogyakarta. Itulah yang kemudian dikaitkan hingga isu rasisme yang didorong oleh aktivis pro-demokrasi menjadi luas mendekati setara dengan di Amerika. Hukum terhadap 7 korban rasisme terlihat tidak adil di mata rakyat dan mahasiswa Papua. Saat pelaku divonis 6–7 bulan penjara sedangkan korban rasisme di Papua 5–10–15–17 tahun penjara yang diputuskan oleh